untuk menanti kedatangan Presiden Joko Widodo, akan berbincang dengan beberapa pedagang tentu saja untuk memastikan harga yang ada di pasar. Ya udah tadi udah diliputin jadi satu ya. Pak Jokowi, ya Allah Pak, aku bukan sama Bapak. Tolong Bu ya suaranya ya. Tolong suaranya. Tadi mana yang teriak? Ibu udah bertanya. Saya juga dong Pak. Tadi. Satu lagi deh. Ibu. Ini satu lagi. Udah ya. Masih banyak ya. Suara ya. Kamu agak geser suara. Jauh banget. Halo. Kejauhan digeser hati. Ini didorong banget. Pak Jokowi, Bapak, sudah selesai ya Pak? Saya dari Purbalingga Pak, tahunnya Pak. Saya bukan sama Bapak. Bapak Jokowi sumpah ya Allah. Sudah sama Bapak sumpah Pak. Alhamdulillah Pak. Aku udah dikasih. Oh, udah dikasih. Iya. Ya Allah subhanallah ya Tuhanku. Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya, sebentar ini mentok. Nggak bisa ini gua. Lambungan ya. Iya, gua lepas dulu ya. Disuruh muter dulu soalnya. Iya. Ya. Tadi udah. Enggak normal. Oh ya. Ini. Tuh. Ini masih dulu. Yang merancang biar yang penting. Ya yang penting. Gue lepas ya, gue muter nih. Oh. Gimana? Jauh banget soalnya. Pemirsa, baru saja Anda saksikan Presiden hadir di tengah
para pedagang Pasar Johar, Jakarta Pusat untuk berbincang langsung bagaimana kondisi terkini harga-harga di Pasar Johar, sekaligus memberikan bantuan langsung tunai kepada para pedagang. Hari ini, pemirsa, agendanya Presiden Joko Widodo ke dua pasar di Jakarta. Yang pertama ada di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur, dan juga di Pasar Johar, Jakarta Pusat. Di Rawamangun, pemirsa, Presiden Jokowi juga sempat berbincang-bincang begitu dengan para pedagang untuk memastikan harga-harga tetap terkendali, terlebih jelang Ramadan, di mana biasanya harga-harga terkerek sedikit demi sedikit naik begitu harganya. Dan di Pasar Rawamangun, Presiden juga sempat memberikan bantuan langsung tunai kepada para pedagang sebesar 1,2 juta rupiah. Usai memberikan bantuan kepada para pedagang di Pasar Rawamangun, Presiden melanjutkan perjalanan kemudian menuju Pasar Johar, Jakarta Pusat. Juga sempat berbincang-bincang dengan salah satu pedagang beras yang ada di Pasar Johar untuk memastikan harga beras tidak mengalami kenaikan yang signifikan, terlebih jelang Lebaran yang tidak kurang dari 2 minggu lagi mungkin. Di Pasar Johar ini, Presiden Joko Widodo juga memberikan bantuan langsung tunai kepada para pedagang juga sebesar 1,2 juta rupiah. Bantuan ini tentu saja disesuaikan dengan jumlah yang menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Sejumlah pengamanan juga disiapkan tadi pemirsa di Pasar Rawamangun sebelum kedatangan Presiden Joko Widodo untuk menggelar sidak langsung harga pangan di beberapa pasar di Jakarta. Kedatangan Presiden Joko Widodo hari ini didampingi oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, dan Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar. 28 setengah aja. Iya, bayar. Ini beda ya ini dengan ini ya. Dan pemirsa, ini adalah suasana terkini di luar Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat. Rencananya Presiden akan memberikan keterangan pers usai menyidak harga-harga pasar dan sempat berdialog dengan para pedagang untuk memastikan secara langsung bagaimana harga-harga kebutuhan pokok di Pasar Johar Baru tetap terkendali jelang Lebaran, pemirsa. Dan ini adalah suasana di dalam Pasar Johar Baru. Para pedagang dan warga tampak antusias melihat kedatangan orang nomor 1 di Indonesia ini, yang merupakan
pemandangan yang cukup langka untuk hari ini. Secara tidak diduga-duga mungkin bagi para pedagang, Bapak Presiden Joko Widodo bisa hadir di tengah-tengah mereka secara langsung. Tentu saja kesempatan ini tidak disia-siakan oleh para pedagang untuk bisa sekedar bersalaman maupun berfoto bersama. Dan ini Anda bisa saksikan pemirsa, bantuan langsung dari Presiden Joko Widodo diserahkan kepada para pedagang di sana. Gimana Bang? Saya juga mendapatkan sertifikat dan saya sudah 3 kali langsung bertemu sama Bang Jokowi. Dia begitu baik dan Gimana Bang Angga? masyarakat. Kasihan ya, kalau bisa negara pertahankan perhatikan Pak. Kami rakyat kecil. Terima kasih Pak Jokowi. Sertifikat penerimaan saya, Bapak Jokowi, dan mereka. Pak, kalau PPRI berarti ini ada kami penempatannya. Terima kasih Pak. Johar, Jakarta Pusat, bagaimana para pedagang, pengunjung pasar, para pembeli juga begitu
begitu antusias menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo, dan Presiden Joko Widodo juga sempat berbincang dengan salah satu pedagang dan pembeli untuk mendengar aspirasi mereka secara langsung yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Hari ini Presiden Joko Widodo hadir melakukan sidak dengan didampingi oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Lagi pada dokter di depan. Iya. Kemudian yang kedua harganya. Jadi kita lihat tadi urusan pasokan tidak ada masalah, harga juga justru banyak yang turun. Telur turun, ayam turun, daging ayam turun, beras juga turun, kemudian bawang juga turun. Yang naik hanya daging. Naik dikit. Kira ini baik, sesuai dengan pantauan BPS kemarin memang terjadi deflasi. Ini bagus dalam posisi mau Lebaran tapi harga-harga turun. Ya, itu yang saya lihat. Ya, kalau petani kan GKP-nya kan sudah naik dari 4.200 ke 5.000. Dan di lapangan memang yang banyak masih di atas 5.000, tapi faktanya berasnya turun. Ini bagus. Pak, kalau BPS melihat inflasi yang masih rendah ini karena daya beli masyarakat yang masih kurang gitu, Pak? Ya, bisa dilihat dari banyak sisi, tetapi yang jelas harga banyak yang turun, ini yang bagus di situ. Sehingga akan memperkuat daya beli rakyat karena harganya turun. Ya, udah. RUU perampasan aset, Pak. RUU perampasan aset, Bapak kan? RUU perampasan aset itu memang inisiatif dari pemerintah. Dan terus kita dorong agar itu bisa segera diselesaikan oleh DPR. Dan ini prosesnya sudah berjalan. Kita harapkan dengan undang-undang perampasan aset itu ya akan memudahkan proses utamanya dalam tindak pidana korupsi untuk menyelesaikan setelah terbukti karena payung hukumnya jelas. Soal pemecahan Pak Enda dari KPK, Pak, tapi ditolak oleh Pak Kapolri. Bagaimana kata-kata Presiden? Di setiap institusi, kita harus tahu ya, di setiap institusi itu ada mekanismenya. Ada aturan-aturan, SOP-nya ada semuanya. Jadi ikuti itu saja. Dan kita harapkan jangan sampai mutasi atau perpindahan itu membuat kegaduhan. Semuanya ada aturannya kok. Dilihat aja di mekanisme aturannya seperti apa. Ya. Paman turun kan? Paman turun. Cepat kan, Gimana Pak? Lebaran kemana, Pak? Lebaran kemana? Sama keluarga atau tetap kerja, Pak? Solo apa gimana Pak? Pak, lebaran Pak kemana? Baru saja kita dengarkan keterangan dari Presiden Joko Widodo yang memastikan bahwa sejumlah kebutuhan pokok tidak mengalami kenaikan, justru mengalami penurunan. Ada beberapa bahan pokok yang mengalami penurunan, di antaranya harga beras, telur, daging ayam juga mengalami penurunan, dan hanya harga daging yang sedikit mengalami kenaikan. Dan ini artinya harga-harga terpantau cukup stabil begitu jelang Lebaran tahun 2023 ini. Dan pemirsa, demikian breaking news. Kita akan kembali ke program Melapor Polisi.